Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan juga anak-anak sekalian. Kami mengucapkan selamat beribadah bagi setiap kita yang mengikuti ibadah pada hari ini. Semoga ibadah ini akan dapat menolong kita semua untuk bisa semakin bertumbuh dan memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu, kita mulai ibadah ini dengan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, hapus dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, lisan kami menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggema, menyanyikan rasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih, kita sering menjumpai orang di sekitar kita, tetangga, teman sepelayanan, atau orang yang sering kita jumpai sehari-hari. Kita memiliki relasi yang lebih dekat dan akrab melebihi dari saudara kandung sendiri. Namun tidak jarang terjadi, kita justru memberi sekat bagi orang di sekitar kita karena adanya perbedaan-perbedaan, baik agama, tingkat sosial ekonomi, pendidikan, dan pandangan politik. Keterpisahan ini seringkali menimbulkan ketegangan, perselisihan, bahkan bisa membawa permusuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita minggu ini adalah kita adalah saudara. Tema ini ingin mengajak kita merenungkan kembali makna persaudaraan yang diikat oleh kasih Allah sendiri tanpa membedakan apapun. Semoga Allah menolong kita dalam mengupayakannya. Jemaat, mari kita nyanyikan PKJ 106, Satukan Kami Ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan pijakan yang Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang
Bapak Ibu, saudara-saudari, mari bersama kita dengan seluruh kerendahan hati kita datang menghadap Tuhan yang Maha Kasih untuk mengakui segala kesalahan dan segala dosa-dosa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami kembali pada pagi hari ini menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur, terima kasih untuk waktu kesempatan ini, bila mana kami akan mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Dalam kehidupan kami, seringkali kami mementingkan kepentingan kami sendiri. Seringkali kami berselisih, bahkan dengan tetangga, bahkan mungkin dengan saudara kami, atau mungkin dengan orang tua kami. Itu semua adalah karena kesombongan setiap diri kami ya Tuhan. Kami mohon kasih setia-Mu, melembutkan hati setiap kami, dan kami dengan rendah hati senantiasa mengakui setiap kesalahan kami, baik di dalam kehidupan kami bermasyarakat, apalagi dalam kehidupan kami berkeluarga. Mampukan kami dan pulihkan kami di dalam kasih-Mu, sehingga kami dapat kembali saling mengasihi. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ini, dan perbaruilah kami, untuk kami dapat hidup lebih bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah, sebagaimana Ia firmankan dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan dosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saatnya Engkau bersabda kepada kami, dan kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami dapat membuka hati dan pikiran kami untuk menerima sabda Tuhan, untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki, untuk kami lakukan secara nyata di dalam kehidupan kami saat ini. Kami bersyukur kalau hari ini untuk pertama kalinya ibadah onsite terbatas kami adakan. Biarlah ini kembali mempersatukan dan mempersekutukan kami setelah sekian lama kami tidak bersama-sama beribadah di tempat ini. Biarlah kami belajar untuk menghargai persekutuan yang indah satu sama lain. Sehingga dalam mendengarkan firman-Mu, di dalam merenungkan kehendak-Mu, kami dipersatukan dan dikuatkan semakin erat sebagai saudara. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menantikan sabda Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Pembacaan firman pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, Bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan,
baik yang ada di dalam ruang ibadah ini secara terbatas, sekitar ada 30 orang di GKI Ngupasan saat ini, maupun Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang berada di rumah. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Tuhan. Barangkali masih ingat kita pada tanggal 15 Maret 2020 itu adalah onsite kita yang terakhir. Dan saya berkhotbah pada sore hari menutup ibadah onsite tahun 2020. Dan pagi ini kembali kita memulai ibadah onsite. Kebetulan saya lagi yang berkhotbah itu ya. Jadi seperti saya bertanggung jawab menutup dan membuka kembali. Tapi itu hanya kebetulan saja. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, semboyan dari orang Manado atau Sulawesi Utara pada umumnya adalah Torang Samua Basudara. Kita semua bersaudara. Wah, suatu semboyan yang sangat indah. Mempersatukan semua orang sebagai saudara apapun latar belakangnya. Itu sebabnya Manado termasuk kota yang paling toleran, ada di atas gitu ya. Jogja malah tidak masuk di dalam 10 besar. Manado masuk di sana. Torang Samua Basudara, kita semua bersaudara. Pada suatu hari ketika saya mengajar di kota Tomohon, di dekat Manado sana, bertahun-tahun yang lalu, salah seorang mahasiswa, karena mahasiswanya berasal dari banyak sekolah teologi di seluruh Indonesia, ini adalah program kuliah bersama dari Persetia, Perhimpunan Sekolah-Sekolah Teologi di Indonesia. Maka seseorang dari daerah lain mengatakan begini, saya tidak setuju dengan semboyan Torang Samua Basudara. Wah, tentunya statement itu mengagetkan semua teman. Termasuk saya juga kaget. Loh, ada apa? Mengapa tidak setuju? Bukankah ini suatu semboyan yang sangat indah? Ternyata mahasiswa itu berkata begini, soalnya kalau Torang Samua Basudara, berarti saya tidak boleh pacaran dengan Nona Manado. Kan masih bersaudara. Jadi kalau bersaudara kan tidak boleh pacaran gitu ya. Oh, rupanya dia hanya bercanda saja. Semua setuju, Torang Samua Basudara. Saudara-saudara, ibu bapak sekalian yang dikasihi Kristus, dalam pengalaman hidup kita, bukankah kita sering memiliki teman atau sahabat yang begitu dekat sehingga serasa sebagai saudara, serasa sebagai keluarga karena diikat oleh kedekatan sebagai saudara, walaupun bukan saudara secara hubungan darah atau karena kelahiran. Bahkan bisa jadi teman atau sahabat itu lebih memahami kita dibanding dengan keluarga kandung. Mungkin saja itu terjadi. Nah, mirip seperti itukah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan hari ini? Yesus berkata pada ayat yang ke-35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi saudara dan ibu bukan hanya yang sekandung atau sedarah, tapi siapapun yang dipersatukan, yaitu dengan persatuan melakukan kehendak Allah. Yang melakukan kehendak Allah berarti sesama saudara. Dialah saudaraku laki-laki dan perempuan, dialah ibuku. Dan itu menunjuk orang-orang yang duduk di sekeliling Yesus, yang juga bisa disebut sebagai saudara dan ibu. Kalau Yesus berkata demikian, apakah itu berarti Yesus tidak lagi mengakui ibu dan saudara-saudara kandungnya yang saat itu datang dari jauh, dari kota Nazaret tempat mereka tinggal, datang ke Kapernaum tempat Yesus mengajar, dan itu membutuhkan waktu beberapa hari untuk berjalan. Mereka datang dari Nazaret ke Kapernaum untuk menemui Yesus,
Tapi karena begitu banyak orang berkerumun, mereka tidak bisa masuk. Mereka menunggu di luar, lalu titip pesan kepada orang, mungkin pesannya berantai dari satu orang ke orang lain, terus sampai pesan itu sampai di telinga Yesus, kepada Yesus. Untuk memanggil Yesus keluar. Tolong panggil Yesus keluar. Mengapa mereka ingin memanggil Yesus keluar? Kalau kita baca pada ayat yang ke-21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Keluarga besar Yesus, mungkin di kota Nazaret dan di sekitarnya, mereka merasa Yesus ini tidak biasa lagi. Ia berada di luar dirinya. Dia tidak waras lagi, tidak seperti biasanya. Nah, dia harus segera diambil, dibawa pulang ke Nazaret, dilindungi, supaya Yesus jangan mendapat perlakuan tidak baik di kota lain. Sekaligus tidak hanya melindungi Yesus, tapi juga melindungi nama baik seluruh kaum keluarga. Karena identitas seseorang pada zaman itu adalah identitas seluruh keluarga. Reputasi seorang pada saat itu menjadi reputasi seluruh keluarga besar. Jadi mereka datang mau mengambil Yesus. Malu-maluin nih kalau dibilang dia sudah tidak waras. Harus segera diambil, dilindungi, sekaligus melindungi seluruh keluarga. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Saat keluarganya, kemudian lebih khusus lagi ibu dan saudara-saudaranya datang untuk memanggil Yesus, mengambilnya dan membawanya pulang ke Nazaret. Apakah Yesus tidak lagi menghargai keluarganya? Tentunya tidak demikian. Yesus tetap menghargai ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi Yesus memperluas pengertian saudara, ibu sebagai keluarga. Tidak hanya yang sedarah, tidak hanya karena kelahiran, melainkan siapapun yang melakukan kehendak Allah, seperti murid-muridnya, mereka juga adalah saudara, saudara di dalam Tuhan. Karena ibu dan saudara-saudara Yesus yang datang mau mengambil Yesus pada waktu itu, tindakan itu sendiri menunjukkan mereka belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Mereka mengira Yesus ya manusia biasa, lalu mau diambil. Mereka tidak mengenal bahwa Yesus adalah anak Allah yang sedang mengajar, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat. Semuanya itu dilakukan untuk menuruti kehendak Tuhan. Mereka tidak dapat melihat bahwa Yesus sedang melakukan kehendak Allah. Karena itu Yesus kemudian berkata, siapa ibuku dan saudara-saudaraku? Tidak lain adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak hanya kedatangan ibu dan saudara-saudaranya yang kemudian membuat Yesus bertanya-tanya dan Yesus kemudian menjelaskan semuanya itu. Tetapi Yesus sendiri sedang bercakap-cakap atau berdebat dengan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Wah, ini tidak main-main. Ahli-ahli Taurat dari Yerusalem berarti mereka itu ahli Taurat yang ngetop. Mereka ada di ibu kota, mereka berada di Bait Allah. Jadi ahli-ahli Taurat yang luar biasa. Mereka datang ke kota Kapernaum dan menuduh Yesus kerasukan Beelzebul, penghulu setan. Yesus mengusir setan dengan menggunakan setan yang lebih tinggi. Panglimanya, penghulunya yaitu Beelzebul. Jadi Yesus mengalami dua tuduhan. Dari kaum keluarganya dibilang tidak waras, dari ahli-ahli Taurat Yerusalem dia dibilang kerasukan Beelzebul. Bukankah tuduhan dari
ahli-ahli Taurat ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Yesus yang memperkenalkan karya Allah Bapa melalui pengajaran dan mujizat malah dituduh tidak waras dan kerasukan Beelzebul. Maka Yesus membantah dengan keras. Yesus berargumentasi, tidak mungkin saya mengusir setan kok dengan setan. Itu namanya memecah belah kerajaan setan, gitu ya. Kalau kerajaan itu kemudian diadu domba, nanti kerajaan setan itu akan hancur. Tentunya setan sendiri tidak mau seperti itu. Tidak mau dipecah belah, itu tidak mungkin mengusir setan kok dengan setan. Jeruk makan jeruk, tidak mungkin ya. Itu melemahkan dan menghancurkan diri sendiri. Yang kedua, tuduhan itu juga mengarah kepada menghujat Roh Kudus. Karena tuduhan itu berarti menolak Allah. Yesus melakukan kehendak Allah, memberitakan tentang Allah, melakukan mukjizat dalam nama Allah, tapi ditolak oleh ahli-ahli Taurat itu. Berarti mereka menolak Allah, menolak kehendak Allah, menolak karya Yesus di dalam Allah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, memang konteks pembicaraan Yesus saat itu di dalam perikop yang kita baca hari ini sangat keras. Yesus berhadapan dengan dua kelompok, keluarganya sendiri dan juga ahli-ahli Taurat. Dan dua-duanya sama-sama tidak mengenal Yesus itu siapa sesungguhnya. Karena itu kita dapat memahami, kalau pada ayat yang ke-35 Yesus berkata, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Tidak lain adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mereka yang melakukan kehendak Allah. Mereka yang mengerti siapa Yesus sebagai anak Allah. Mereka yang dapat menerima karya Yesus, pengajaran dan mujizat yang ia lakukan. Barangkali konteks kita saat ini tidak sekeras itu. Tapi bukankah kita patut juga selalu bertanya, apakah kita ini sudah melakukan kehendak Allah? Sehingga kita bisa disebut sebagai saudara oleh Yesus. Karena kita juga mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah itu di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi satu keluarga, menjadi satu saudara di dalam Yesus. Bukan sekedar satu saudara atau ya karena sama cocoknya ayo kita bersaudara. Tetapi persaudaraan yang diikat oleh Yesus, bersaudara dengan Yesus juga. Yaitu kalau kita melakukan kehendak Allah. Kalau kita bersekongkol berbuat jahat, tentunya kita bukan bersaudara dalam Yesus. Karena Yesus menghendaki kita melakukan kehendak Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Seperti apakah arti bahwa kita adalah saudara? Torang samua basudara. Kalau kita juga sering menyanyi lagu, dalam Yesus kita bersaudara. Apa artinya itu? Apa yang dapat mempersatukan kita untuk sungguh-sungguh bersaudara di dalam Tuhan? Mempersatukan kita sebagai satu keluarga, satu saudara. Kuncinya jelas sekali, melakukan kehendak Allah. Tanpa melakukan kehendak Allah, lagu itu sebenarnya kosong. Lagu itu sebenarnya tak bermakna. Karena kita baru menjadi saudara kalau kita sama-sama melakukan kehendak Allah. Bahkan bukan hanya kita, tapi kita ini bersaudara dengan Yesus. Melakukan kehendak Allah berarti percaya dan menerima Yesus dan jalan yang harus ditempuh oleh Yesus untuk menjadi juru selamat. Belajar mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Tidak cuma belajar tentang Yesus pada zaman itu, tapi bagaimana Yesus dalam hidup kita saat ini. Supaya kita mengenal kehendak Allah
dalam hidup kita saat ini. Hidup kita yang mungkin penuh pergumulan, hidup kita yang penuh dengan pertanyaan, hidup kita yang penuh dengan ketidakjelasan, penuh dengan ketidakpastian. Soal pandemi saja kita tidak tahu kapan akan berakhir. Belum lagi masalah pekerjaan, masalah studi, begitu banyak masalah-masalah lain dalam keluarga dan dalam hidup kita sehari-hari. Di sana kita mau belajar mengenal kehendak Allah. Karena kalau kita tidak mengenal kehendak Allah, kita tidak tahu harus berbuat apa. Dan kalau kita tidak tahu harus berbuat apa, mungkin kita akan melakukan hal yang salah. Karena itu mari kita terus belajar melakukan kehendak Allah dari hari ke hari, dari satu pergumulan ke pergumulan berikut. Supaya di dalamnya kita memiliki relasi dengan Tuhan, mengenal Tuhan, merasakan karya Tuhan dari satu langkah ke langkah berikut di dalam setiap pergumulan hidup kita. Supaya kita mengenal Allah melalui seluruh pengalaman hidup kita. Dan dengan demikian kita mengenal kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, dan itu mempersatukan kita semua sebagai saudara, torang samua basudara. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak, kita bersatu dalam doa untuk menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, dengan bersehati kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kesempatan ibadah onsite terbatas yang pertama ini. Biarlah kami sungguh-sungguh dipersatukan di dalam Tuhan, menjadi satu saudara, yaitu ketika kami melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami, baik yang dapat datang onsite maupun yang tidak dapat atau tidak diizinkan untuk mengikuti ibadah onsite karena berbagai macam alasan, terutama karena usia atau juga kondisi kesehatan. Biarlah dimanapun kami berada, kami tetap bersukacita untuk beribadah kepadamu dan tetap dapat merasakan persaudaraan di dalam Tuhan. Karena persaudaraan itu tidak ditentukan oleh tempat, tetapi persaudaraan itu terjadi karena kami semua sama-sama mau melakukan kehendak Allah. Ya Tuhan, dengan bersehati kami datang kepadamu
membawa dalam doa kami keluarga yang sedang berduka cita, yaitu keluarga almarhumah Ibu Sutiem yang telah Engkau panggil pulang. Kiranya Tuhan hiburkan dan kuatkan, supaya seluruh keluarga menerima penghiburan dan kekuatan dari Tuhan pada saat yang berduka cita ini. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mendoakan untuk Cik Syulan. Terima kasih karena Tuhan memberkati pengobatan yang ia terima di rumah sakit dan sekarang ia masih pada masa pemulihan. Kiranya Tuhan hiburkan dan kuatkan, Tuhan sertai proses pemulihan selanjutnya. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang lain yang juga dalam keadaan sakit, untuk saudara Nadir Burina yang sedang berobat di Perancis, agar segera diberi kesehatan dan kekuatan serta pemulihan kembali. Begitu juga dengan saudara Wamil Hanawati yang sedang proses pengobatan kanker di Samarinda. Kiranya Tuhan berkati supaya proses pengobatan dapat berjalan dengan lancar, sehingga saudara kami kembali dapat sembuh dan sehat seperti semula. Kami juga mendoakan untuk saudara Yohanes Mojuju, supaya Tuhan sendiri yang memberikan kelancaran dalam pengobatan yang ia terima, supaya semuanya itu dapat mengangkat kembali sakit penyakit yang sedang ia derita. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang lain yang juga dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menolong dan menyertai, karena pada masa pandemi ini, baik yang sakit COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain, sama-sama mengalami penderitaan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menyertai. Begitu juga dengan saudara Wiwoho Suwono, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kesehatan kembali dari sakit penyakit yang ia derita. Ya Tuhan, tolonglah juga saudara-saudara kami di Kota Kudus yang sekarang ini banyak yang terjangkit penyakit COVID-19, maupun saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah melalui sakit penyakit yang mereka alami, mereka menjadi dekat dengan Tuhan. Mereka selalu berharap kepada Tuhan dan melakukan kehendak Allah, serta menjaga kesehatan dengan hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Kami mendoakan untuk tenaga kesehatan dalam merawat mereka yang sakit. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, supaya mereka tidak tertular. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang sedang ujian atau telah ujian dan bahkan telah lulus dan sudah atau sedang mencari sekolah lanjutannya. Kiranya Tuhan berkati supaya anak-anak dapat belajar dengan tekun, dengan penuh sukacita dan tanggung jawab, sekalipun dengan pembelajaran jarak jauh. Kiranya semuanya ini membawa mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dan jikalau tidak lama lagi pembelajaran onsite juga akan terjadi, kiranya Tuhan berkati, Tuhan lindungi supaya tidak terjadi penularan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Secara khusus kami mendoakan untuk anak dari Ibu Putra Mulia yang akan ujian terakhir semester di SMP maupun yang SD yang akan mengikuti seleksi masuk SMP melalui jalur prestasi. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya anak-anak ini juga dapat melanjutkan sekolah di tempat yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga mereka dapat belajar dengan penuh sukacita. Bagi semua anak, Tuhan berkati juga. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Baik dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pergaulan kami, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kami serahkan seluruh doa kami ini dan seluruh kehidupan kami
Hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang setia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah onsite di gereja, dapat memberikan persembahan ke dalam keranjang persembahan di depan pintu atrium gereja. Itu nanti dapat dilakukan sembari meninggalkan gedung gereja. Atau melakukannya secara digital dengan memindai barcode yang ada di bangku gereja. Barcode kantong hitam untuk persembahan gereja dan barcode kantong merah untuk persembahan diakonia. Persembahan kita dasari dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah bersama kita memberikan persembahan syukur kita dengan bersama menyanyikan pujian dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Jemaat, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur terima kasih bila mana kami berkesempatan untuk memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kecukupan yang telah Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami senantiasa ingat akan kasih yang telah Engkau berikan, berkat-berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan bila mana saat ini kami mempersembahkan sedikit dari apa yang telah kami terima, kiranya Engkau sendiri yang memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini bermanfaat bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kasih setiamu yang terus melingkupi kami, sehingga kami berlimpah dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera, di dalam kami melakukan bagian kami sebagai anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mengingat serikat persaudaraan kita. Dan mari menyanyikan Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Bersama-sama
mari kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Hiduplah dalam kasih terhadap sesama dan seluruh ciptaan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan, bahwa pada hari ini GKI Ngupasan boleh memperingati hari ulang tahun yang ke-87. Semoga Tuhan memberkati gereja GKI Ngupasan untuk melayani, untuk bersaksi, untuk persekutuan yang Tuhan kehendaki, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui GKI Ngupasan. Sekian. Selamat ulang tahun ke-87 GKI Ngupasan, semakin sukses dan semakin boleh dirasakan oleh jemaatnya untuk boleh maju, dan bolehlah GKI Ngupasan selalu bersama dengan kita semua. Amin. 87 tahun itu usia yang sangat panjang. Itulah perjalanan hidup Gereja Kristen Indonesia Ngupasan Yogyakarta. Selamat untuk Majelis Jemaat GKI Ngupasan, selamat untuk Jemaat GKI Ngupasan. Tetap kompak, tetap semangat dalam keadaan apapun juga untuk terus maju demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, baik jemaat GKI Ngupasan maupun majelis jemaat, para penatua dan pendeta. Selamat ulang tahun yang ke-87. Tuhan sudah menyertai, menolong, memimpin 87 tahun GKI Ngupasan, walaupun kita sadar kita adalah bagian yang belakangan. Mereka-mereka yang sudah lebih dahulu bagian-bagian depan maupun di bagian-bagian tengah. Ulang tahun, baik ulang tahun kita sebagai pribadi maupun GKI Ngupasan saat ini, kiranya menjadi sebuah saat untuk berhenti, melihat ke belakang, evaluasi, dan sekaligus untuk melihat ke depan, menajamkan tujuan untuk apa yang Tuhan ingin lakukan melalui kehidupan kita. Kiranya rekan-rekan pendeta dan penatua dalam kebersamaan dengan pengurus bidang dan juga jemaat-jemaat yang ikut berperan akan terus berjalan bersama untuk melakukan apa yang menjadi penugasan Tuhan. Kita menjadi terang dan garam bagi lingkungan kita. Bukan lingkungan gedung gereja GKI Ngupasan saja, tetapi lingkungan tempat di mana kita tinggal, hidup, bekerja, dan berperan. Tuhan memberkati kita, dan kiranya kita dijadikan berkat oleh Tuhan. Shalom. Amin. Iya, selamat ulang tahun buat GKI Ngupasan yang berumur sekarang 87 tahun. Nah, tambah usia, tambah pengalaman, tambah bijaksana, tambah dalam pelayanan juga. Tuhan memberkati. Yes.